Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mugharrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang saya hormati, taklim kita saya sudah kirim di WA tadi. Niat ketika kita memulai baca majelis taklim. Mari sama-sama perhatikan WA-nya, saya sudah kirim. Ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhama al malaikati al muqarrabin. Allahumma ij'al alsinatana amiratan bidzikrika wa qulubika wa qulubina bi khasyatik wa asrarina bi ta'atik wa asrarina bi ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir wa hasbunallah wa ni'mal wakil walhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, materi kita pada hari ini sebagaimana yang pernah disampaikan di grup bahwa kita masih masuk pada pembahasan tentang bentuk-bentuk darah bagi wanita. Dalam hal ini, wanita dalam hukum Islam dikenal ada memiliki tiga jenis darah. Yang pertama disebut darah haid, yang kedua disebut dengan darah nifas atau wilada, dan yang ketiga disebut dengan darah istihadah. Nah, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan ini saya menjelaskan jenis darah yang disebut dengan darah haid. Al-haid dalam bahasa Arab artinya as-sailan, sesuatu yang mengalir. Karena darah haid mengalir, maka dinamakan al-haid. Itu dalam bahasa Arab. Sehingga sesuatu yang mengalir itu dimaknai dengan kata haud. Al-haud atau haud itu sesuatu yang mengalir. Kemudian wal haidu syar'an, tapi dalam pandangan hukum syariat, haid itu adalah damu jibillah. Dam jibillah itu artinya darah yang keluar menggumpal, kemudian dia berwarna merah kehitam-hitaman ketika awal keluar, dan pada waktu akan berakhir sehari atau 2 hari sebelum berakhir masa haid, terjadi perubahan darah, yaitu dari merah kehitam-hitaman berubah menjadi merah kekuning-kuningan. Bisa dipahami ini, Ibu? Kemudian, dan dia mempunyai masa atau waktu-waktu tertentu. Jadi dia tidak selalu keluar setiap saat, tapi dia ada waktu. Sailanud dam fi ghairi awqatiha al-mu'tadah. Nah, kemudian, adapun bila dia keluar bukan pada waktu-waktu yang normal, itu bukan darah haid namanya, tapi disebut dengan darah istihadah. Oleh sebab itu, dijelaskan dalam kitab
al-mu'tamad fil fiqh syafi'i, dikatakan wadamul haid khalaqallahu ta'ala li hikmah. Allah menjadikan darah haid itu ada bagi perempuan karena itu ada hikmahnya. Lima rawat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid. Sebagaimana riwayat oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi bersabda tentang haid. Hada syai'un katabahu Allah ala banati Hawa. Haid itu adalah sesuatu ketetapan yang Allah sudah berikan bagi anak keturunan Adam dari kalangan perempuan. Wa huwa sir fil injab wa tawalud wal haml. Artinya, darah haid itu adalah sebagai tanda pembeda antara haid bulanan, hamil, dan melahirkan. Jadi kita jenis darah ini kan sama. Tapi haid itulah yang menjadi pembeda. Kapan seseorang itu dikatakan hamil dan kapan seseorang itu dikatakan selesai bersalin atau nifas. Jadi itu hikmah salah satu di antaranya. Kemudian wa anna Allah Ta'ala yuqallibul ghidha'u lil janin. Allah jadikan haid itu sebagai tanda bagi kesuburan. Jadi ketika seorang wanita akan mengalami haid, maka terjadi suatu proses alami dalam rahim seorang wanita. Dalam ilmu kesehatan, itu rahim mulai membentuk jaringan baru di permukaan rahim atau sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini pertanda bahwa harus rahim dalam keadaan siap menerima pembuahan. Jadi ketika ovarium keluar dari tuba Fallopi, kemudian tidak ada pembuahan, artinya tidak ada indikasi untuk dibuahi oleh spermatozoa, maka dinding rahim yang tadi menebal, tiba-tiba dia mulai rusak. Jaringan rahim itu mulai rusak. Nah, rusaknya ini harus dibuang. Harus dibuang karena tidak ada pembuahan. Maka tandanya adalah Allah memberikan kontraksi kepada rahim untuk membuang melalui darah haid. Sehingga itu dikatakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang haid. Katakan qul huwa adza. Haid itu adalah sesuatu yang kotor. Bisa dipahami? Ini hikmahnya kenapa ada haid. Kemudian ma yahrumu bil haid. Apa yang haram bagi wanita yang haid? Yang haram bagi wanita yang haid, yang pertama as-salatu, yaitu salat. Yahrumu 'alal haidi as-salat li qauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha, "Idza aqbaltil haida fada'is salat wa idza adbarat faghsili 'anka dam wa salli." Wa yahrumu sujudu tilawa wa syukur wa yamna'us sahhata. Artinya, diharamkan bagi wanita yang haid itu sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaish. Ia mengatakan Nabi bersabda, "Idza aqbaltil haidah, bila engkau telah mendapati haid, fada'iyas salah, tinggalkan salat. Salat apa saja, fardu ataupun salat sunnah. Wa idza adbarat, tapi kalau sudah bersih haidnya itu, fagsili, mandi," kata Nabi. Kemudian angkat dam, bersihkan tempat keluarnya darah. Wasalli, kemudian salat. Wa yahrumu sujudu tilawah. Demikian pula orang ketika membaca sesuatu atau mendengar bacaan Quran yang disebut dengan ayat-ayat sajadah, kita tidak boleh sujud tilawah. Orang yang haid. Atau dia mendapatkan nikmat, tiba-tiba dia sujud syukur. Tidak boleh. Karena sujud itu adalah bagian daripada ibadah. Bisa dipahami ini, Bu? Ini bagi wanita-wanita yang haid. Kemudian, at-tawaf. Ya. At-tawaf artinya wanita haid tidak boleh melaksanakan tawaf. Baik itu tawaf gudum, tawaf wada, tawaf ifadah, semua bentuk tawaf tidak boleh. Kenapa? Karena tawaf itu adalah artinya salat. Orang yang tawaf itu sama dengan orang yang salat. Makanya di bulan suci Ramadan, ketika kita melihat di malam-malam tarawih, ada yang salat tarawih, ada yang tawaf, karena hukumnya sama. Bisa dipahami ini? Berikut. Apakah boleh bagi seorang wanita haid untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Boleh. Bolehkah wanita haid itu wukuf di Arafah? Boleh. Kenapa dibolehkan? Sebagaimana wanita haid dibolehkan untuk menghadiri sholat id walaupun tidak sholat. Bisa dipahami ini, Bu? Berikut. Qiraatul Quran. Diharamkan bagi wanita haid itu membaca Quran.
Yahrumu 'alal haid qiraatul Qur'an lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Tidak boleh bagi orang junub dan orang haid membaca Qur'an. Amma in qalat dzalika 'ala sabili dzikri fayajuz. Tapi kalau sekedar dia hanya mengingat saja, kita ingat surah At-Tin ya, kita ingat qul huwallahu ahad, sekedar mengingat dalam pikiran itu tidak mengapa. Kemudian dikatakan yang berikut, hamlul mushaf wa massah. Yahrumu 'alal haid hamlul mushaf wa massah li qauli ta'ala la yamassu ilal mutahharun. Al-Waqi'ah ayat 79. Diharamkan bagi wanita yang haid itu membawa mushaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali orang yang suci atau yang sudah suci. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Ini perlu ibu-ibu tahu. Mushaf itu adalah Quran murni, tidak ada tambahan tafsir, tidak ada terjemahan, dan tidak ada kata-kata selain Al-Quran. Itu mushaf namanya. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh. Dibawa, pegang begini, dibawa. Hamdul Quran. Wa massah. Apalagi menyentuhnya. Tidak boleh. Bagaimana kalau saya bawa kitab tafsir? Tafsir boleh. Bagaimana kalau saya membawa Quran terjemahan 30 juz? Boleh. Karena itu bukan Quran, itu terjemahan. Tafsir juga bukan Quran, itu tafsir. Bisa dipahami, Bu? Nah, berikut. Dikatakan di sini adalah termasuk juga orang yang taruh di tas. Mushaf taruh di tas, ya. Kemudian dia bembeng tas. Itu tidak boleh. Tidak boleh membembeng tas yang di dalamnya ada mushaf Al-Quran. Itu namanya hamalatul Quran, membawa Quran. Sudah paham ini, Bu? Kemudian, wal haidu minal umul amal mutakarrira fil hayat. Karena haid itu adalah sesuatu yang lumrah, yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang bagi kehidupan seorang wanita. Wa tatarattabu 'alaihi ahkamu syar'iyyatun katsira, dan banyak tentang aturan-aturan haid yang diatur oleh syariat, seperti tahara, ya. Bagaimana cara membersihkan orang yang haid sesudah haid. Kemudian disebut dengan wal qiraah, membaca Quran. Bagaimana ketika saya seorang guru agama yang sedang mengajar tentang ayat Quran, boleh tidak saya membaca dan saya melafadzkannya di hadapan murid-murid? Itu ulama mengatakan boleh, karena itu ad-darurah namanya. Ya, membaca Quran, mengajar, itu boleh. Kata ulama sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kemudian was-shaum, tidak boleh puasa. Wanita haid tidak boleh berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wal i'tikaf al-maqsu fil masjid, artinya berdiam diri di masjid, illa abiris sabil, kecuali lewat boleh. Kita tidak ada jalan, mau lewat di depan masjid, boleh. Tapi untuk diam, berdiri di muka masjid, tidak boleh. Abiris sabil, lewat. Kata lewat bukan berarti diam. Kemudian dikatakan di sini, termasuk juga melaksanakan haji. Haji di sini artinya tawaf, ya, dan sebagainya. Itu ada nanti diatur, dijelaskan. Kemudian, wanita haid, karena dia telah mencapai akil balik. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan wanita akil balik itu pada umur 9 tahun ke atas. Jadi ada 9 dapat haid, ada umur 10 tahun dapat haid, ada umur 11, bahkan ada yang 3-14 tahun baru dapat haid. Itu tergantung bagaimana kondisi fisik wanita itu tersebut. Kemudian wat talak wal wat'u. Wanita haid tidak boleh berjima. Berjima itu artinya, apa itu artinya berjima? Berjima di sini jangan dipahami bahwa hanya sekedar suami istri bersetubuh. Tidak. Berjima juga dimaksud di sini adalah ketika seorang suami menghendaki adanya suatu tamattu, suatu kesenangan, kemudian dia bermain-main di antara pusar dan lutut istri, itu tidak boleh waktu haid. Bermain-main maksudnya gosok-gosok ke apa di situ, tidak boleh. Kalau buah dada bagaimana sebagainya, itu dibolehkan pada waktu istri haid. Memang seperti itu fikih. Fikih harus menjelaskan secara vulgar, karena apa? Karena perlu dipahami secara baik. Jadi di sini tidak ada pelecehan, ya. Kemudian
wanita haid itu tidak boleh menerima talak. Suami tidak boleh mentalak istri pada waktu istri sedang haid. Kemudian wanita yang sedang melaksanakan khulu. Khulu itu begini. Seorang istri merasa tidak nyaman dengan suaminya. Karena suaminya mungkin kejam, mungkin suaminya ada hal-hal yang buruk yang ada pada suami dan dia tidak tahan. Maka dia dan suaminya tidak mau menceraikan dia. Karena hak talak itu ada sama suami. Maka Allah memberikan hak khulu kepada wanita. Untuk apa? Datang ke pengadilan agama, minta agar hakim menerima uang pengganti maharnya si perempuan dan minta agar hakim mengambil alih untuk mentalak istrinya dengan keputusan hakim. Itu khulu namanya. Jadi wanita tadi, misalnya, dia terima seperangkat alat sholat, maharnya. Itu seperangkat alat sholat itu yang dia bawa sama hakim. Hakim, saya kembalikan ini maharnya suami saya dan saya minta keputusan untuk ceraikan saya dengan suaminya. Sekalipun suaminya tidak mau, bila mana ada indikasi seperti itu, maka hakim dapat mengambil hak talak tadi itu dan mentalak si istri tadi dengan talak khulu namanya. Bisa dipahami ini? Jadi makanya itu kalau dalam perkawinan jangan seperangkat alat sholat. Kenapa? Gampang kasih pulang. Kalau di zaman Nabi, dong kasih kebun korma, kebun padi. Jadi si perempuan tuh berpikir 4 kali mau kasih pulang. Ya. Kemudian wal ila, wanita yang sedang diila oleh suaminya. Apa itu ila? Suami berkata begini kepada istri, karena dia marah. Wallahi, mulai sekarang kita tidak akan pernah tidur dengan engkau selama 5 bulan. Berarti sudah melewati masa 4 bulan. Kenapa sudah melewati masa itu? Yang dibolehkan itu 4 bulan. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 226 Allah mengatakan begini. Lilladzina yuwalluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan bagi wanita-wanita yang diila oleh suaminya. Suaminya bersumpah tidak mau tidur sama-sama dengan dia lebih dari 4 bulan, maka si istri tadi fa in fa'u boleh mengadu kepada hakim dengan apa? Dengan membawa denda. Pak Hakim, ini saya suami ini dia sudah sumpah, dia tidak mau tidur dengan saya 5 bulan lagi karena dia marah apa semua. Saya sekarang mau minta supaya diilah. Artinya, kalau 4 bulan tidak mengapa. Itu dianggap sumpah biasa. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, itu namanya ilah namanya. Ilah itu apa? Sekarang suami marah. Setelah dia marah, dia bilang begini. Pokoknya 5 bulan. Atau 4 bulan 1 minggu. Kita tidak mau sama-sama dengan kau. Berarti sudah lewat 4 bulan. Ya toh? Berarti ketika sebelum 4 bulan, suami datang kau minta tidur sama-sama, ya, suami mesti bayar denda. Dia harus bayar denda dengan memberi makan, bayar kafarah. Dengan memberi makan 10 orang anak yatim. Atau memerdekakan 1 orang budak. Jadi paham ini? Tapi kalau dia bilang 4 bulan, maka itu dianggap sumpah biasa. Jadi cuma dianggap itu cuma perkataan suami saja. Tapi jangan kalau lihat 4 bulan dia bilang. Kata-kata dia 4 bulan. Pokoknya kita tidak mau sama-sama dengan 5 bulan. Atau 4 bulan 1 hari. Berarti sudah lewat 4 bulan. Bisa dipahami, Bu? Nanti sebentar ada pertanyaan. Kemudian, wa kafaratul qatli wa gairiha. Termasuk juga ketika istri dalam keadaan haid, suami memaksa. Fi athna'il haid, pada waktu dia sedang haid-haid. Jadi haid itu dipahami dengan 2. Haid pada waktu awal-awal dan pertengahan itu darah merah kental, ya, dan agak panas. Suami datang untuk menggaulinya dan dia tidak bisa menolak, maka suami kena kafarah. Harus bayar kafarah. Apa itu kafarah? Mengeluarkan 1 dinar. 1 dinar itu kalau ukuran sekarang
itu 4,25 gram emas. Tapi ketika dia gauli pada saat mau akhir-akhir haid, darah haidnya sudah warna kekuning-kuningan, maka dia membayar bahagi 2 itu, setengah dinar. Jadi 4,25 bahagi 2 berapa? 2,12,5 gram emas. Terus apakah ketika dia membayar kafarah dosanya gugur? Tidak. Itu kafarah sebagai hukuman bagi suami. Kenapa tidak pada istri? Karena keinginan itu muncul dari laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan yang minta? Dua-dua kena kafarah. Dua-duanya kena kafarah. Sesudah mereka mengeluarkan kafarah, mereka disuruh taubat. Salat dan taubat. Kemudian wal iddah. Al iddah itu artinya pada waktu suami mentalak istrinya, apakah talak 1 atau talak 2, maka wanita yang ditalak al-mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak mereka harus menahan diri, tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain selama 3 kali suci, kata Imam Syafi'i. Bagaimana 3 kali suci yang dimaksud? Sekarang dia ditalak dalam keadaan suci kan? Kan tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Dalam keadaan suci. Ketika ditalak berarti sudah berapa kali suci? 1. Karena talak ini hari, tadi malam tidak sama-sama. Berarti kan ada bibit yang dia kasih tinggal. Suami tadi. Maka si istri harus menunggu haid dulu. Haid dulu baru suci. Itu baru hitung 1. Kemudian setelah suci dia haid lagi. Berarti berapa kali suci, berapa kali haid? 1 ya. Nah, kemudian sesudah haid dia suci lagi. Berarti sudah berapa kali suci? 2 kali suci, 1 kali haid. Kemudian tunggu dia haid lagi, baru dia suci lagi. Berarti 3 kali suci, 2 kali haid. Berapa bulan itu? Ya, 3 bulan lebih. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam-imam yang lain mengatakan 3 kali haid. Suci kan? Dia waktu ditalak. Tadi malam ada bercampur, minggu lalu ada bercampur. Kemudian ditalak oleh suami dalam keadaan suci. 3 kali haid, berarti tunggu dia haid pertama. Sesudah itu dia suci. Baru ulang dia haid. Seberapa kali haid? 2 kali haid, 1 kali suci. Baru haid lagi. Lebih lama mana? Suci atau haid? Suci. Itulah yang membedakan antara itu. Kemudian wal istibra. Artinya wanita-wanita yang sedang mengeluarkan darah nifas atau wiladah. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan haid. Jadi wanita-wanita yang haid tidak boleh melakukan pertama salat, yang kedua puasa, sunnah dan wajib, tawaf, baca Quran dan menyentuhnya, apalagi membawa Quran. Kemudian apalagi iktikaf di masjid. Oh, saya ini ada majlis taklim bikin di masjid. Saya ada haid. Saya cuma di teras. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah mengatakan illa abiris sabil, kecuali lewat boleh. Jadi lewat jenuh kalau ini orang baku WA, ibu semua goyang. Arisan kan biasa bikin di masjid. Ibu semua goyang. Lewat yang penting dia ngaripe nomor mucidi kanyanda. Boleh begitu? Wallahu alam bisawab. Orang yang melakukan cabut undian di masjid untuk urusan dunia, Nabi mengatakan, "Qullah," katakan kepada dia yang berurusan-urusan doi-doi di masjid selain daripada infak, sedekah, zakat, katakan ini, "La abrahalak," semoga Allah menghilangkan apa yang kau cari. Semoga Allah mendatangkan rugi bagimu. Demikian ucapan Nabi kepada orang yang mencari sesuatu yang hilang di masjid. Oh, masalahnya HP Samsung S22 kok yang ada hilang ini. Ada pertanyaan? Berikut lagi. Al-istimta' baina surra war rukbah. Tidak boleh wanita dalam keadaan haid bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dengan lutut istri. Maksudnya bagoso-goso di pala-pala, toh, atau cuma bagoso-goso ini barang kemaluan dengan apa. Ustaznya nak kasih masuk cuma kasih goso-goso. Nabi mengatakan idal takal khitanan
apabila telah bertemu dua kemaluan, maka itu jima namanya. Itu dihukumkan sama dengan jima. Tapi Ustaz kalau cuma ciong-ciong di pantai leher, ciong-ciong di mana-mana, terserah. Yang penting jangan di antara pusar dengan lutut. Bisa dipahami? Kalau Pak Tua tidur-tidur di sini, boleh. Ya enggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau umpama orang kan ada kalanya buka Quran. Ya. Cuma ada biasa dan begitu kalau tulis ayat-ayat Quran di situ. Orang boleh baca kalau ada haid. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh membaca ayat-ayat Quran, membawanya dan menyentuhnya. Maksudnya bukan Quran lah begini lah. Oh boleh. Kalau orang buka kitab tafsir boleh untuk menyentuhnya, membawanya boleh. Tapi tidak boleh membacanya. Karena kalau membacanya sama dia membaca Quran. Ya. Sama saja. Yang penting ayat Quran. Kalau bawa-bawa HP yang ada 30 juz tidak apa-apa. Itu, ya. Tidak apa-apa. Kalau itu dihukumkan tidak boleh, berarti orang hafal Quran tidak boleh masuk WC. Karena 30 juz per kepala. Betul tidak? Al-Quran tidak boleh. Mau Yasin, mau apa, pokoknya bagian daripada Quran. Tidak boleh. Ya? Majmu' Syarif. Majmu' Syarif selama tidak ayat Quran dan lafadzul jalalah tidak boleh. Jadi kalau di rumah orang dapat robekan-robekan Quran, kumpul kemudian bakar dengan niat untuk mensucikan Quran. Bakar. Itu lebih afdal kata Imam Syafi'i membakarnya daripada menyimpannya. Ya? Bakar boleh, taruh di air boleh, simpan boleh dan sebagainya, tapi yang paling afdal kata Imam Syafi'i, engkau membakarnya dengan niat untuk mensucikan. Menjaga daripada kehormatan Quran. Ada lagi pertanyaan lain? Hukum-hukum tahara bagi wanita yang sedang haid. Idza taharatil mar'atu minal haidi fayajibu an taktasila liqaul ta'ala. Apabila seorang wanita ingin bersuci dari haidnya setelah haidnya berhenti, sebagaimana firman Allah, la takrabuhunna hatta yadhurna wa idza tatahharna fa'tuhunna. Dan apabila wanita, jangan engkau mendekati, maksudnya berjima ya, dengan perempuan-perempuan yang haid, istri-istri yang haid sampai mereka bersih. Dan apabila mereka telah suci, maka silakan kalian melakukan hubungan suami istri. Kemudian dikatakan, bagaimanakah niat orang yang mandi haid? Ya, jadi niatnya begini, nawaitul gusla liraf'il hadathi minal haidi lillahi ta'ala. Saya dipahami ini? Coba ulangi Bu. Nawaitul gusla liraf'il hadathil minal haidi lillahi ta'ala. Ustaz rupanya nak mau hafal, pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi besar dari haid karena Allah semata. Selesai. Jadi untuk niat mandi nifas, sesudah nifas, nawaitu gusla liraf'il hadathil minan nifas lillahi ta'ala. Kecuali mandi istihadah, itu beda. Nawaitul gusla tidak boleh pakai liraf'il hadath, tapi dia mengatakan listibahatis salah. Nawaitul gusla listibahatis salah, sama dengan niat tayammum. Nawaitu tayammuma listibahatis salah. Saya berniat tayammum agar bisa mengerjakan salat. Sedangkan istihadah, darah yang keluar bukan karena nifas, bukan juga karena haid. Nah, pertanyaannya adalah, berapa lamakah masa haid itu? Masa haid yang paling kurang adalah sehari semalam. Kemudian, berapa lamakah masa haid paling lama? 15 hari. Bagi wanita, 15 hari. Artinya, kalau haidnya terus-menerus tidak berhenti, sampai pada hari ke-15, maka hari ke-15 dia sudah harus mandi wajib.
Sekalipun darah masih keluar, dia bersihkan setiap kali mau sholat, darah keluar, taruh pembalut dan sholat sekalipun darah masih keluar. Itu disebut dengan ad-damul ma'fu, darah yang dimaafkan karena dianggap bukan darah haid lagi, tapi sudah darah istihadah. Jadi paham, Bu? Bagaimana dengan haid yang putus-putus? Bagaimana cara sholat dengan haid yang putus? Ada wanita, karena panjangnya haid, dia 2 hari haid, 1 hari berhenti. Baru ulang haid, 2 hari berhenti. Setiap kali dia berhenti darah haid, wajib baginya membersihkan haidnya pakai pembalut dan sholat. Setelah dia mandi janabah. Terus menerus begitu sampai hari ke-15. Kenapa dia harus ada hari ke-15? Karena itulah yang menentukan tentang masa iddah. Kan mau dihitung haid, suci haid. Jadi kalau dia misalnya haid sampai 15 hari, 16 hari, berarti dihitung, no? Kalau dia sampai 15 hari, berarti 1 kali haid. Itu untuk menghitung masa iddah. Bisa dipahami ini? Silakan, ada pertanyaan lain? Kemudian darah wiladah. Apa itu darah wiladah? Darah yang keluar bukan karena sudah melahirkan, tapi darah yang keluar pada waktu masih hamil. Kan ada kan orang kandungan lemah, tiba-tiba darah keluar. Apakah darah ini disebut dengan darah nifas? Bukan, Ibu. Itu darah istihadah namanya. Jadi ketika darah waktu sedang hamil, tiba-tiba ada keluar tanda darah, bersihkan tempat keluarnya darah, kemudian pakai pembalut dan sholat. Itu darah wiladah namanya. Sehingga orang kadang-kadang bilang nifas dengan wiladah sama. Padahal sebenarnya ada perbedaan sedikit. Yaitu darah wiladah, darah yang keluar pada saat wanita sedang hamil. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar pasca kehamilan. Berapa lamakah masa nifas itu? Masa nifas itu paling cepat 21 hari. Walaupun normalnya 40 hari. Dan paling lama 60 hari. 60 hari masih keluar darah, maka dia sudah wajib bersuci. Mandi junub, kemudian pakai pembalut dan sholat sekalipun darah masih mengalir. Tapi dengan catatan, setiap kali sholat mesti kasih bersih. Setiap kali mau sholat, kasih bersih. Setiap kali mau sholat, kasih bersih. Demikian juga dengan wanita yang bukan haid, bukan nifas, bukan wiladah. Tapi sering juga keluar darah karena penyakit. Maka kewajiban sholat tidak gugur bagi dia. Artinya, setiap kali dia keluar darah, dia nanti dibolehkan untuk sholat ketika sudah masuk sholat. Tidak boleh sebelum. Misalnya belum azan, dia suka kasih bersih. Toh di pedara pakai pembalut. Baru dia ambil wudhu sholat. Itu tidak boleh. Bagi wanita yang ada penyakit. Nanti sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk azan. Baru dia boleh kasih bersih. Berarti itu sudah masuk kategori panggilan azan, itulah yang menetapkan hukum istihadah tadi. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu kita. Kurang lebih sekitar setengah jam. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Kana yusibuna dzalika ma Rasulullah sallam fa nu'mar bi qada'is shaum." Siti Aisyah mengatakan, ketika di masa Nabi, kami ini tidak diperintahkan untuk mengganti puasa ketika haid. Ya. Fa nu'mar bi qada'i, kami diperintahkan untuk mengganti puasa ketika sudah bersih dari haid. Ya, saya Ramadan datang haid kan tidak boleh puasa. Berapa hari Anda tidak berpuasa karena haid? Sebanyak hari itulah Anda ganti di waktu antara habis puasa sampai Ramadan berikut. 3 hari ya, 3 hari diganti. Apakah harus berurutan? Tidak. Dicicil saja boleh, no? Misalnya hari ini saya puasa dengan niat menggadak puasa ya karena haid ke bulan suci Ramadan 3 hari misalnya ya. Saya puasa hari ini, nanti minggu depan baru haid dan sebagainya. Waktunya sampai pada malam 1 Ramadan. Tapi tidak menggadak sholat.
Fa nu'mari bi qada'is shaum wa la nu'mari bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk menggadak puasa karena haid dan nifas, dan tidak diperintahkan menggadak salat. Karena salat itu sering banyak, sedangkan haid itu datang berurut-urutan sesuai dengan waktunya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Kalau menggadak sholat, kalau haid tidak menggadak sholat. Ya. Yang bagaimana kalau kita menggadak sholat? Situasi yang bagaimana kita? Artinya menggadak sholat itu ketika orang haid, misalnya 1 minggu. Berarti 1 minggu itu dia tidak sholat. Nah, setelah dia suci, dia mandi junub, dia sholat pada waktu yang sudah ada. Misalnya dia suci hari Minggu. Dia sudah mandi junub pagi. Maka sholat dohor, dia sudah sholat dohor. Kemudian masuk asar, dia sholat asar. Dan dia tidak mengganti yang 7 hari yang dia tinggalkan. Tidak ada mengganti. Jadi menggadak sholat itu ada 3 macam, Ibu ya. Yang pertama, qada'us salah. Yang kedua, ada'us salah. Yang ketiga, i'adatus salah. Apa itu qada'us salah? Itu tadi, sholat yang kita tinggalkan, wajib kita ganti. Bisa dipaham? Mengganti sholat. Sebanyak bilangan sholat yang kita tinggalkan. Ada lagi seperti ada'us salah. Ada'us salah artinya menunaikan sholat sesuai dengan waktu yang Allah berikan. Sholat duhur dari jam 11.57 sampai sebelum jam 3 lagi, sebelum jam 3 itu. Waktu itulah kita kerjakan sholat duhur. Nah, sekarang kita kerjakan tidak lewat dan dikerjakan sesuai waktunya. Nah, itu namanya ada'us salah, membayar sholat tunai maksudnya. Sholat tunai sesuai waktunya. Ada lagi qada'us salat tadi. Kita tidak sempat sholat, kita mau mengganti sholat sesuai dengan jumlah sholat yang kita tinggalkan. Ada i'adatus salat, mengulang sholat. Beda itu. Contoh begini. Kita masuk di masjid. Ya, atau kita sholat berjamaah tadi. Ya toh. Saya belum sholat asar. Sedangkan sudah tarhim maghrib di masjid. Salatu wassalamu alaik. Kita belum sholat asar. Karena masih ada waktu, belum azan, tiba-tiba kita buru-buru ambil air wudu. Karena ingat sudah mau habis asar, kita sholat. Ternyata pada waktu kita sholat, kita cuma dapat 1 rakaat. 1 rakaat asar. Nabi mengatakan, man adrakal rak'atan minal asri, faqad adrakal asrah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja di penghujung asar, maka dia telah sempurna asarnya. Tapi dia mesti kasih terus. Biar azan. Jangan tak azan dia berhenti. Nanti dia sambung ulang 3. Boleh begitu. Jadi Allahu Akbar, sudah dia ruku, sudah dia bangun, rakaat kedua. Di masjid Allahu Akbar, tetap dia lanjutkan sampai 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Ya. 2 kali tahiyat, 1 salam ya. Nah, sesudah itu dia berdiri untuk sholat maghrib. Waktu dia selesai sholat maghrib, di situ dia disunnahkan untuk mengulang sholat asar tadi. Itu i'adatus shalah namanya. Dengan niat apa? Usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qibla i'adatus shalah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena tadi walaupun sudah dianggap sempurna, hanya nilainya berkurang. Karena dia mentakhirkan waktu salatnya. Sehingga dia hanya mendapatkan 1 rakaat. Itu namanya i'adatus shalah. Beda ya. Pertama ada ussalah. Kedua tunai, salat tunai. Yang kedua mengganti, qada'u shalah. Yang ketiga i'adatu shalah. Apa itu? Usalli fardal, ya tadi usalli fardal maghribi, ya. I'adah atau qada'us salat, mengganti salat. Contoh. Ini contoh. Karena so asik mau bikin ini orang pesanan.
baku dusu, lewat maghrib. Maghrib lewat. Perhatikan dia tidak sempat mengerjakan. Atau dia lagi sementara jaga orang sakit. Kok ini orang sakit ini boleh mau kasih tinggal. Misalnya itu bisa berakibat buruk bagi dia. Ya. Nah, maka dia langsung niat, saya akan menggadak salat saya. Langsung niat, saya akan menggadak salat saya. Berarti maghrib lewat. Nah, sekarang masuk salat isya. Yang mana harus dikerjakan lebih dulu? Ya, isya dulu sesuai waktu yang sudah masuk. Kemudian dia berdiri dan melaksanakan salat maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kalau jamak safar, orang bepergian, beda. Bukan lambat. Tapi kalau sengaja tidak mau sambayang, itu nanti dia berurusan di Allah Subhanahu wa taala gitu dia kalau begitu. Artinya salat itu tetap orang kerjakan tapi diatur oleh niat. Kita sedang buru-buru di perjalanan atau sedang di bis. Dari Manado Bitung, konsum maghrib. Kung kita boleh sambayang di oto. Sudah langsung niat, saya akan menggadak salat saya. Langsung niat saja. Atau di oto pribadi kah, atau pokoknya yang penting dia dalam keadaan emergensi. Tidak bisa melaksanakan salat sesuai waktu yang ada. Maka saat itu dia berniat, saya menggadak salat saya. Menggadak. Beda dengan tadi itu i'adah. Kalau i'adah tadi, dia cuma dapat 1-2 rakaat terakhir. Sudah masuk waktu berikut. Bisa dipahami ini? Nah, ada lagi pertanyaan lain? Bisa. Ulama-ulama ahlu tarikh mengatakan bahwa pada waktu masuk malam nuzul Quran bulan Ramadan, kerjakan 27 rakaat. Dengan niat menggadak salat yang 1 tahun tolong kasih tinggal. 27 rakaat. Malam-malam nuzul Quran itu 27 rakaat. Tapi di awal yang salat sunat tasbih dulu. Setelah salat sunat tasbih baru kerjakan 27 rakaat. Ustaz tadi kijau siapa suruh kasih tinggal? Ya. 22 rakaat. Salat wajib. Niat untuk menggadak salat wajib. Semua itu sudah include di situ semua. Untuk yang 1 tahun punya. Kerjakan di malam nuzul Quran. Apa? Usalli salat al-fardu qada'an lillahi ta'ala. 22 rakaat, no? 22 rakaat. Sampai 27 tambah dengan 1 terakhir. Kan 26. 22 rakaat kan berarti 26. Karena Nabi mengatakan as-salatun nawafil matna. Salat sunnah itu hanya 22 rakaat. Ilal witir, kecuali witir. 3 atau 1 witir. Tapi ini kan bukan witir, ini qada'us salasi sanawat. Ada lagi pertanyaan? Jadi kata orang bilang memperbanyak sunah-sunah itu cukupi untuk salat yang Oh, tidak begitu. Ada hadis Nabi mengatakan begini. Perhatikan ibu ya, perhatikan. Nabi mengatakan begini. Awwalu ma yuhasabun nas min a'malihim as-salah. Yaqulu rabbuna li malaikati unduru li 'abdi hal huwa faridatahu atamuha am naqsuha. In kanat tammat kutibat lahu tamma wa in kana taqasa min syai'a unduru li 'abdi hal huwa min tatawwu. In kana lahu tatawwu atimmu faridatahu min tatawwuhi wa dzalika ghairul a'mal. Artinya begini. Di hari kiamat nanti yang pertama-tama ditanya oleh Allah ibadahnya seorang muslim. Nasrani tidak ditanya loh, Bu. Yahudi tidak ditanya salat. Karena kewajiban itu ada pada muslim, bukan pada mereka. Setiap umat ditanya sesuai dengan syariatnya masing-masing.
Termasuk juga pertanyaan di alam barzah. Jangan kau baku birman dengan Om Alex. Siapa Om Alex sebenarnya dapat tanya, kok kita dapat tanya. Marabbuka wa ma nabiyuka dan sebagainya. Ya, Om Alex bilang, ya pernah dapat aja orang begini. Bisa dipahami nih. Jadi umat itu ditanya sesuai dengan syariat yang telah Allah syariatkan. Jadi bila mana ada agama yang menyelewengkan syariat asli dari Tuhan, itu yang Tuhan mau tanya pada dia. Orang juga orang Islam begitu. Soalnya di syariat kalau dia bikin aneh-aneh, Allah juga tanya. Jangankan orang ibu, sedangkan Nabi dan Rasul ditanya oleh Allah. Nah, Nabi mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nas min a'malimu as-salah. Sesungguhnya yang pertama-tama dihitung dan diperhitungkan oleh Allah bagi manusia muslim adalah salatnya. Yaqulu Rabbuna li malaikatihi, berfirman Allah Tuhan kami, kata Nabi, kepada malaikatnya, unzuru li abdi. Teliti, buka, periksa catatan solat fardunya hambaku. Unzuru li abdi faridatahu. Periksa dia punya solat wajib. Atammuha am naqsuha. Apakah solat fardunya itu sempurna atau tidak. In kana tamma kutibat lahu tamma. Sekiranya malaikat periksa, oh solat fardunya sempurna. Kutibat lahu tammah. Allah katakan, tulis pahala solat fardunya sempurna. Tapi, kata Nabi, wa in kana taqasa minha syai'a, tapi ternyata setelah diperiksa, oh solat dohor ini dia suruh pada malayang. Tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Maghrib lagi dia suruh laif-laif. Subuh nafsu-nafsu papai tua. Ini bisa saja kan? Dalam catatan amal terada semua. Berarti tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka Allah mengatakan apa? Unduru li abdi. Hai malaikat, kalau begitu solat fardunya kurang, teliti dan periksa solat sunnahnya hambaku. Ya, periksa dan teliti. Siapa tahu ada solat sunnah. In kana lahu tatawwu, jikalau sekiranya hambaku itu ada solat sunnah, atimmu faridatahu min tatawwu'ihi. Ambil pahala solat sunnahnya dan tutupi apa yang kurang diwajib. Sekarang yang sunnah dia bikin, wajib nyanda. Apa yang mau ditutup? Apa yang mau ditutup? Itu sebabnya 1000 rakaat ibu kerjakan dengan hanya 2 rakaat subuh tidak bisa mengganti 2 rakaat ini dengan 1000 rakaat. Bisa dipahami nih? 2000 rakaat ibu-ibu kerjakan hanya niat untuk mengganti 2 rakaat subuh yang ibu tinggalkan tidak memadai. Walaupun hanya 1/4-nya, kata Nabi. Oke, siap? Boleh? Ibu-ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa setiap kali kita mau turun dari rumah, saya sudah WA tadi, itu doa tadi, itu dibaca. Nawaitu ta'lim wa ta'allum. Kenapa begitu? Itu amalan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun kitab Ratibul Haddad. Beliau selalu memulai pelajaran dan mengajar dengan doa tadi. Ya, doa tadi. Kenapa? Supaya apa yang orang terima, pertama, dia bukan masuk ke sini, tapi dia masuk ke sini. Itu sampai dinamakan tanwirul qulub, artinya penerang hati. Saya dipaham? Dia masuk. Kalau masuk di sini, profesor. Kalau masuk di sini, saleh. Makanya Rasulullah bukan dibilang alim. Nabi Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan semua beban-bebanmu. Itu artinya, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu letaknya di dada, bukan di tulisan. Kalau di tulisan kan berarti di sini juga masuk. Kama qala Nabi SAW kata wa kata wa kata wa kata wa kata. Dia hafal tuh hadis dari A sampai Z. Tapi tidak membekas di hatinya. Itu namanya al-ilmu fis sutur. Ilmu itu hanya sekedar ingatan dan tulisan, tapi tidak meresap ke dalam hatinya. Sedikit tapi kita faham, sedikit kita amalkan sesuai kemampuan, itulah tanwirul qulub, hati yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak, sedikit tapi bermanfaat, jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak ada manfaat sama sekali. Oleh sebab itu, saya ulangi lagi, tolong itu setiap kali itu dibaca setiap kali mau turun dari masjid. Persoalannya ketika tidak punya waktu untuk hadir. Apa yang mau dibaca?
Allahumma ja'alni minal hadirin, ma'al hadirin, min huduril hadirin. Ya Allah, jadikan aku juga termasuk orang-orang yang hadir bersama mereka yang hadir di tempat itu. Dan jadikan kami yang tidak sempat hadir dan mereka yang hadir di masjid, di majlis tadi, Engkau hadirkan hati kami dan hati mereka sebagaimana hadirnya orang-orang yang dekat kepada Allah hatinya. Itu namanya doa tidak sempat menghadiri majlis. Dengan catatan bukan sengaja-sengaja. Tapi kalau sengaja, nyak mempan itu doa. Bisa dipahami nih? Dan saya WA itu doa itu dia. Jadi kalau bagi yang memang sama sekali tidak bisa, baca itu doa tadi itu. Tapi kalau punya waktu, itu hadir. Pertanyaannya yang terakhir adalah, apa bedanya yang hadir dan yang tidak hadir? Apa bedanya yang hadir dengan yang tidak hadir? Saya kasih perumpamaan. Boleh tidak kita kirim Fatihah kepada Nabi dari sini? Boleh tidak kita bersalawat kepada Nabi dari sini? Boleh. Apa bedanya kalau orang pergi di Madinah? Boleh tidak menyampaikan salam di muka makam Rasul? Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabika. Boleh tidak? Itu kan ada Nabi mengatakan. Dari sini boleh. Ya toh? Tapi 300.000 pahalanya solat di Madinah Nabawi dan kita mengunjungi raudahnya Nabi. Antara kubur dan mimbarnya Rasul, baina qabri wal mimbari raudatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman syurga. Itu sebabnya Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal hilakul dzikri wa majazil ilm. Apabila kalian lewat di taman syurga, singgah kata Nabi. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman syurga? Nabi bilang, majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ta'lim. Itulah taman di antara taman-taman syurga. Makanya itu kenapa majlis ta'lim itu tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa majlis ta'lim tidak disukai oleh banyak orang? Karena setiap sesuatu yang di dalamnya ada janji Allah, pasti syaitan akan menjadi penghalang untuk mereka. Contoh, ini contoh. Mana orang suka, berbuka atau puasa? Jujur saja. Hah? Berbuka. Mana lebih orang suka, jujur saja, sambayang atau nyanda? Nyanda. Boleh paham? Jadi keberkahan majelis ilmu adalah di mana kita mendapatkan berkah dan musyahadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung salat ya. Allahumma salli ala Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabb hadid da'wati tam. Wa yusil. Syarif ad-dajjal.